Panas, Pak. Ini makamnya Mbah Rowo. Kata orang sini yang itu pendekarnya. Pendekar dari Desa Pandan ini zaman dulunya. zaman dahulunya. Terus selain pendekar beliau ini kita cerita. Terus di sini kan saya lihat ada banyak batu-batu besar, Pak ya. Mungkin di sini Pak Joyo selaku juga yang paham betul tentang sejarah mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang batu-batu besar seperti ini arwah Majapahit atau seperti apa? Jadi kalau saya telisik mengenai di analisa mengenai bebatuan ini adalah batu kerajaan daripada Prasasti Mojopahit. Ini. Jadi batu ini memang di daerah sini dulu ini istilah itu pindahan. Jadi ini nih dulu ini pindahan. Ini sebetulnya ini dulu ini memang rawa. Nah, kasebut yaitu tadi Mbah Rowo. Jadi yang cara saiki itu sing nguruk, sing mindah, sing nguri-nguri. Nah, ini adalah batu kerajaan, batu bata kerajaan. Kalau kita lihat dari sejarah kan kalau batu bata kan era Majapahit, Pak ya. Ya. Kalau mungkin sebelum Majapahit kan masih bebatuan, batu andesit seperti Zaman Sari kan batu andesit. Kalau masih batu bata seperti ini kan Majapahit. Terus ada tempat lagi ya? Ada. Selain di sini. Berarti ini makam ya? Makam. Ini di depan saya juga ada beberapa batu dan juga tempat untuk seperti makam. Mungkin bisa menjelaskan tentang tempat ini. Tempat ini namanya Mbah Sri Kuning. Yang dijuluki orang sini itu tinggalnya desa Petilasan, tempat berkumpul di sini. Oh, tempat ini. Di sini memang terkenalan Mbah Kuning itu istilahnya ada orangnya atau cuma tempat saja? Cuma tempat, tapi yang menempati namanya Mbah Kuning. Ini dulu nggak seperti ini. Ini dulu batu nggak seperti ini. Terus saya tambahin ini. Tapi posisinya masih tetap seperti ini. Tetap seperti ini, tidak terubah sama sekali. Di sini kita lihatkan ada banyak pohon bambu. Apakah mungkin dulunya ini di sebuah pohon bambu atau memang sudah seperti ini? Sudah seperti ini. Seperti ini. Mungkin nanti kita sejenak sama Mbak Joya untuk bermeditasi sebentar untuk menelisik Mbak ya, flashback mungkin kita untuk mencari tahu tentang tempat ini sama-sama. Nanti kita sama menjelaskan mungkin dari saya akan jelaskan sedikit dan juga nanti Mbak Joya akan sedikit menjelaskan tentang tempat ini. Karena saya lihat tempat ini yang paling besar di dunia, Mbak. Iya. Dari antara tempat-tempat tersebut tempat ini yang paling besar di dunia dan juga terpencil. Biasanya kalau yang terpencil itu paling besar di sini. Kita minta waktu sebentar untuk meditasi. Nanti juga bermeditasi kita sama untuk mencari flashback. Mungkin kita bisa memasuki dimensi yang lebih dalam lagi dan untuk mempelajari tempat ini.
Goib. Hadir. Jadi ternyata sahabatku, di sini ini sangat luar biasa sekali. Jadi banyak sekali fenomena tersendiri. Saya merasakan di sebelah saya ini ada sumber air. Di sini ada air. Di belakang sini ada air. Di sini ada air. Ada tapi ini di rumah Ada air di sini. di rumah sumur windu. Ya, ada. Nah ini tadi, ya bukannya saya ini tadi saya tarik larinya sini, akan menggelegar, nanti ada suara. Dia bilang kalau ini memang ada roh jasadnya, saya suruh untuk bersuara, untuk menyuarakan. Nah, tinggal kita menyelaraskan saja, gitu. Jadi di sana tadi saya tarik semua lari sini, sana pun sama, lari sini. Nah, di sini tadi ada makhluk yang luar biasa sekali. Di belakang kita ini Gus, ada makhluk yang sangat luar biasa sekali. Gitu. Saya melihat sedikit flashback Mbak. Mungkin dari cerita beliau, kenapa kok disebut Mbak Sri Kuning? Ini kuning. Kalau istilah kuning itu wening. Di wening itu orang-orang yang suci. Hening. Hening dan juga orang yang wening untuk orang suci bermeta di sini tempatnya. Jadi saya flashback dari dimensi lain. Kalau masalah untuk energi mungkin yang dijelaskan Mbak Joyo luar biasa memang di tempat ini. Kumpulnya di sini. Ini tempat makam atau gimana? Jadi ini makanya ini nanti kita saksikan sama-sama. Saya ingin melihat isyarat beliau. Nanti dia ngasih isyarat sama kita. Gitu. Jadi nanti di sini nanti kita sama-sama akan mendengarkan isyarat. Isyarat apa? Apa itu bunyi ketukan, ketuk tuk tuk tuk, apa bunyi ledakan, apa bunyi apa kita nggak tahu. Nanti ada isyaratnya. Mungkin kita bermaterai lagi ya. Bermaterai sedikit atau Ya. bentar Ya. mungkin beberapa waktu Ya. kita membuktikan isyarat apa yang terjadi Ya. di tempat ini. Jadi biar ada tengernya nanti. Pikiran. Kita juga tidak tahu, entah itu berupa nanti mustika atau berupa pusaka atau berupa benda peninggalan sejarah. Yang jelas di tempat ini ada sesuatu di tempat ini. Jadi akan saya coba dibantu dengan Mbak Joyo untuk langsung memanifestasikan energi itu Mbak ya. Dan bisa langsung kita lakukan.
atau minyak. Ya. Terus bukan permainan sedulurku. Ya, kita lihat semua ya. Makanya bukti kalau pusaka awal zaman dulu bukan sembarangan, Mbak. Jadi sampai bisa merasakno dhewe. Ya. Jadi energi iki tak satuno nang kene, tak gugah iki apa? Bener enggak iki? Iki nggo wesi-wesian. Nah, wis campur, gak iso ngomong bahasa Indonesia sing tertib awak dhewe. Jadi sedulurku, beliau ini merasakan kekuatan energi daripada pusaka ini. Jadi pusaka ini mempunyai kepoweran yang luar biasa sekali. Bentuknya jelek, tapi mempunyai karismatik dan kewibawaan yang sangat luar biasa. Begitu saya sentuh sedikit saja, jadi sinyal daripada kogoipannya itu sangat kental, mengeluarkan lah suatu beluk asap. Dan semua benda yang bertuah itu pasti mempunyai energi kan seperti itu, Mbak. Iya. Punya energi yang mungkin gak seperti benda zaman sekarang. Iya, karena mungkin empu zaman dulu atau membuatnya seperti apa kan. Nanti dari pusaka ini memang membawa aura atau energi tersendiri. Betul. Dari beliau-beliau dulu orang-orang yang hebat membuat sangat pusaka. luar biasa. Bisa? Ayo sini kalau mau merasakan. Sampean. Mungkin kru atau Ayo. kru ini. Siapa mau merasakan? Sini. Ayo. Aku sadung ringeten yo ale iki. Titik agak ya. Oh, obat toh? Kerasa nopo enggak awakmu? Pusaka ini bergetar. Nggih apa? Panas, Pak. Bicara oh. Panas. Bisa. Ambil. Ini panas, Pak. Ini panas, Pak. Memang tidak ada settingan atau rekayasa. Jadi memang di sini memang tempatnya memang luar biasa sekali. Terus kita mau cari juga luar biasa. Banyak mungkin makhluk penunggu sini yang mengitari kita dari tadi. Itu yang langsung diperhatikan beliau Mbak Joyo kepada Pak perangkat desa, dan ini sebilah pusaka yang kita wujudkan mungkin nanti untuk beliau untuk diurik-urik di kampung ini, Mbak ya. Bisa seperti itu. Jangan lupa sahabatku, ndelok yang ndelok konco, tapi subscribe-en. Jadi subscribe jangan lupa ya, Mbak Joyo pusaka. Subscribe panjenengan akan membuat kita berdua akan bergairah menantang suatu misteri. Ya, gak usah wedi karo demit, karo santan kuntilanak, gak usah wedi. Delok awak dhewe artis minggat bakalan deh. Mungkin nanti bisa selanjutnya. Ya, jadi sahabatku kan aku tadi bilang nanti akan mengeluarkan suara. Ya dah. Tadi kan sudah ada ledakan. Ya. Berarti memang di sini adalah tempat yang mempunyai kesakralan yang luar biasa sebelumnya. Istilahnya bukan tempat yang dibuat zaman sekarang, itu memang betul-betul di sini memang tempat yang sejarah. Jadi ini makam, bukan petilasan, bukan. Gitu. Jadi di ini dulu, sesepuh ini dulu, ya mohon maaf. Kalau melihat saya, penerawangan saya, mungkin sahabatku bisa menerawang yang melihat di sana. Jadi di arah sana, di belakang sana ini ada sumber air. Nah, beliau inilah mandi di situ. Kalau yang mandi, tempat mandi mungkin di sana, Pak. Ada Di tapi desa Pandan. Iya, desa sini. Tapi nyabrang embong yo. Nah, Nyabrang embong. Tempatnya di situ memang ada tempat pemandian. Tapi sayangnya sekarang itu dibeli Cina. Tadi dipagari mumet mlebune angel. Jadi memang benar ada sumber air ya. Memang ada Terus, tempat mandi. Tadi saya waktu menembusnya ada sebuah mungkin seperti patung, Mbak. Mungkin masa ke tempat dulu pernah ada yang menemu patung di sekitar makam ini atau tempat ini. Bisa dikatakan mungkin ada atau tidak yang menemukan sesuatu. Kalau yang menemukan patung waktu penggalian makam ada Ada, Bang ya. patung perempuan.
Mungkin seperti Dewi Oh, atau seperti perempuan, bukan seperti bukan seperti patung-patung dewa. Iya, wajahnya sudah rusak, bisa. No, lunggunin ini. Wah, kok tetap jauh. Ayo, iki ya kau iki. Wes gak panas susah. gitu. Berarti memang benar di sini adalah tempat yang bersejarah. Masuk jadi tempat Mbah Kuning itu ini bukan namanya Mbah Kuning, itu hanya sebuah sanepan, Mbak ya. Kalau orang Jawa menyebut sanepan. Kuning atau orang wening atau orang yang hening, nah, di tempat inilah beliau dulunya mungkin juga banyak batu-batu andesi di sini, dan juga batu-batu bata yang menunjukkan di mana itu peradaban Majapahit di sini. Iya. Dan waktu saya ke Mbak Waya tadi memang sedikit ada bisikan mungkin tentang sejarah dulu tempat ini. Jadi beliau di sini dulu memang kalau panjenengan di sini itu benar. Jadi beliau yang di sana itu memang orang-orang penerus kalau saya lihat. Jadi sewaktu sebetulnya kalau saya lihat dari flashback ke dunianya dan juga bukti yang saya lihat, ini peradaban pada Majapahit awal, Mbak. Iya. Pada waktu Raden Wijaya yang pertama. Jadi juga ada bukti sejarah di sini, bukti secara logika atau yang kasat mata. Terus tadi saya menangkap suatu nama mungkin di sini Nyai Pandansari. Saya juga kurang tahu betul tentang beliau. Mungkin ada hubungannya dengan Pandan Arum sendiri, Mbak ya. Jadi ada satu nama Mbak Nyai Pandansari sini yang saya petik. Terus saya mencoba memflashback lagi ke dunia lebih dalam. Ternyata beliau ini masih kalau gimana? Kalau untuk orang zaman sekarang itu ibu angkat. Jadi beliau ini ibu angkat dari Mahapati Gajah Mada. Dulu pernah, cuma tidak terlalu lama. Jadi istilahnya ini beliau ini sempat menjadi pengasuhnya. Nah, pengasuh kalau lebih tepatnya pengasuh Mahapati Gajah Mada. Nah, itu yang mungkin bisa saya petik dari tempat ini. Kalau untuk Mbak Waya sudah dijelaskan beliau tadi. Mungkin Putra Waya itu insya Allah sedikit memang benar, dan ada sedikit tambahan dari cerita beliau. Kalau tadi Mbak Rowo itu pendekar. Jadi pendekar itu kalau orang zaman dulu memang pendekar ya perang. Bukan hanya untuk memerangi fisik, tapi juga telah menyebarkan agama, Mbak ya, untuk melawan sesuatu hal yang kurang baik. Mungkin seperti itu. Jadi bukan hanya secara fisik istilahnya bertempur saja, bukan. Maksud pendekar itu melawan sesuatu yang bernilai negatif. Yang makan disebut Mbak Rowo tadi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Dan juga Mbak Joyo, nanti kita lanjut mungkin dengan sesi berikutnya atau dengan mediasi atau seperti apa. Jadi jangan kemana, terus ikuti perjalanan kami tetap di Mbak Joyo Pusaka dan juga Mojokerto Mistis.